Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Arianti dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses spontan dan tidak spontan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, proses spontan. Proses spontan adalah proses yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa tambahan energi. Dalam termodinamika, proses spontan terjadi karena kecenderungan alam menuju keadaan yang lebih stabil, biasanya ditandai dengan pertambahan entropi atau ketidakteraturan. Ciri utama reaksi spontan. Yang pertama, terjadi dengan sendirinya. Seperti contoh di samping, piring yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu pada saat sampai ke lantai, maka dia akan pecah dan itu terjadi dengan sendirinya. Dan yang kedua, bersifat irreversible atau tidak bolak-balik. Berikutnya ada contoh reaksi spontan, dimulai dari kondisi awal sampai kondisi akhirnya. Yang pertama, ada es batu yang ditempatkan pada suhu kamar lebih dari 0 derajat Celcius, maka es tersebut akan meleleh menjadi zat cair atau air, dan itu terjadi secara spontan. Dan yang kedua, ada proses perkaratan besi, yang dimana ketika kita membiarkan sepotong besi terpapar udara dan kelembapan dalam jangka waktu tertentu, maka ia akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk oksida besi atau karat, dan itu terjadi secara spontan. Yang kedua, ada proses tidak spontan. Proses tidak spontan adalah proses yang tidak dapat terjadi dengan sendirinya dan memerlukan masukan energi eksternal atau energi dari luar sistem. Ciri utama dari reaksi tidak spontan ini adalah yang pertama, tidak terjadi dengan sendirinya, dan yang kedua, memerlukan energi dari luar. Seperti gambar di samping, semisalnya bola yang sudah jatuh ke bawah dan ingin ke atas, maka tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya. Tentu saja harus ada orang yang mendorongnya, dan orang yang mendorong tersebut diartikan sebagai gaya dari luar batu atau sistem. Dan itulah kenapa dikatakan tidak spontan, karena tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Berikutnya ada contoh reaksi tidak spontan, dimulai dari kondisi awal sampai dengan kondisi akhirnya. Yang pertama, misalnya pada gambar tersebut ada panci yang diisi air, dan air dalam panci tersebut tidak akan menjadi panas dengan sendirinya. Ia membutuhkan kompor untuk dipanaskan. Dan yang kedua ada pembekuan air, yang dimana air tersebut tidak akan membeku dengan sendirinya. Air tersebut harus diletakkan di dalam kulkas atau freezer terlebih dahulu, barulah dia akan membeku. Yang ketiga ada entropi. Secara umum, entropi didefinisikan sebagai ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Adapun sifat-sifat entropi, yang pertama, sistem dengan jumlah partikel lebih besar atau lebih banyak, unit energi memiliki entropi yang lebih besar karena lebih banyak kemungkinan distribusi. Yang kedua, suatu sistem yang terisolasi cenderung memiliki entropi yang lebih besar. Perubahan entropi dinyatakan dengan delta S sama dengan S akhir dikurang dengan S awal. Gambar di atas adalah urutan entropi, di mana tingkat keacakan gas lebih besar daripada zat cair, dan tingkat keacakan zat cair lebih besar daripada zat padat. Video di atas adalah salah satu contoh entropi, yang dimana ketika es mencair, molekul di dalamnya menyerap panas lingkungan dan bergerak menjauh. Molekul air menjadi aktif dan kehilangan bentuk tetapnya, sehingga es itu kehilangan bentuknya atau menjadi tidak teratur.
dan nilai entropinya akan naik karena zat cair memiliki entropi yang lebih tinggi daripada zat padat. Yang keempat ada energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Secara bahasa, energi bebas Gibbs adalah fungsi termodinamika yang menyatakan hubungan antara entropi, entalpi, dan temperatur sistem pada suatu reaksi. Ketika reaksi kimia berlangsung secara reversibel atau reaksi bolak-balik, yang dimana ketika keadaan awal hingga keadaan akhir, maka penurunan energi bebas Gibbs sama dengan energi yang dilakukan kerja ke sistem lingkungannya, dikurangi dengan kerja dari gaya tekanannya. Nah, energi bebas Gibbs ini dilambangkan dengan huruf G, dan persamaan kimianya seperti pada gambar. Delta G itu sama dengan energi Gibbs, delta H sama dengan entalpi, delta S sama dengan entropi, dan T sama dengan suhu. Jadi teman-teman, tujuan dari energi bebas Gibbs adalah untuk mengetahui energi bebas tersebut berlangsung secara spontan atau berlangsung secara tidak spontan. Jadi, jika hasil energi bebas Gibbs-nya lebih kecil dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Dan apabila reaksi energi bebas Gibbs sama dengan 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara kesetimbangan. Dan yang terakhir, apabila energi bebas Gibbs lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara tidak spontan.